Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian rutin kita setiap Jumat 2 pekan sekali. Alhamdulillah pada sore hari ini dengan dihadiri oleh Syekh Ahmed Abu Ajwa dan Dr. Azhar Anwar. Pada kali ini masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang kita sudah 77 kali peringati begitu. Kita mulai kajian sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Selanjutnya kajian yang akan diberikan oleh Syekh Ahmed, kemudian Dr. Azhar. Insyaallah masing-masingnya sekitar 15 sampai dengan 20 menit ke depan tentang perjuangan kemerdekaan Palestina di tengah mensyukuri kemerdekaan Indonesia yang sudah kita bersama-sama rasakan dan syukuri selalu insyaallah. Silahkan tafadhol Syekh Ahmed untuk memberikan materinya. Allah jamaah khair. Mungkin Dr. Azhar dulu atau langsung saya? Gimana? Tafadhol, Dr. Azhar, apakah Syekh Ahmed dulu atau Dr. Azhar? Monggo, silahkan. Ahmed, Syekh Ahmed. Saya sebenarnya buat slide sederhana untuk mungkin kita tahu ide aja. Walaupun saya mungkin juga tidak ahli di dalam politik atau sejarah, tetapi insya Allah itu pengalaman saya, hidup saya di antara bagaimana orang Palestina berjuang, lalu bagaimana saya hidup di Indonesia di tengah negara dan umat yang selalu dukung Palestina. Kalau saya akan mulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa hadihi ila yaum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah kepada kita diberi olehnya nikmat keislaman, nikmat keimanan, nikmat persatuan umat Islam, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita alhamdulillah berkumpul bersama walaupun melalui Zoom. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan insyaallah tercurah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk ikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini yang berbahagia, yang berkah, pada asar Jumat, alhamdulillah kita akan berbicara atau bisa kita akan sedikit mendiskusi mungkin beberapa istasah atau beberapa hal penting yang terjadi di Palestina sehingga
result yang kita lihat pada saat ini dari penjajah orang Zionis. Dan yang pertama, saya juga berterima kasih untuk, Masya Allah, panitia Surabaya Mengaji, dan secara khusus untuk Dr. Agung atas mengundang saya untuk acara ini. Saya tahu ini tanggal yang penting di Indonesia, itu Hari Merdeka 17 Agustus 1945. Dan Masya Allah, saudara kita di Indonesia tidak lupa kita di hari yang penting ini, di Hari Merdeka Indonesia. Dan Alhamdulillah, mungkin kita semuanya tahu bahwa selalu Indonesia di garis depan untuk membantu, mendukung Palestina secara spiritual, secara material, secara politik, dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang Alhamdulillah kita syukuri dan berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Salah satu tanda yang besar yaitu Rumah Sakit Indonesia yang berada pada saat ini di Gaza, namanya Rumah Sakit Indonesia, yang Alhamdulillah membantu banyak orang yang mereka mungkin hadapi orang Zionis setelah perang-perang besar yang terjadi di Gaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga negara Indonesia. Mudah-mudahan negara Indonesia selalu maju dan selalu sukses. Indonesia dengan rakyatnya maju untuk insya Allah mendiri agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memaju secara semua bidang yang lain. Mungkin saya akan berbicara beberapa astasa atau beberapa fasa yang paling penting di Palestina. Mungkin kita tahu bahwa Zionis Israel datang dari beberapa negara, datang dari seluruh dunia, dari Eropa, dari Asia, dan beberapa negara, semua berkumpul di Palestina di dalam beberapa tempat. Pada saat itu yang mengkontrol Palestina secara administratif yaitu penjajah juga Inggris. Mereka secara administratif mereka penjajah Palestina, sehingga yang memfasilitasi dan memudahkan jalanan untuk orang Yahudi datang ke Palestina yaitu Inggris. Mereka berkumpul di beberapa tempat yang jauh dari kota-kota Palestina yang asli, sehingga pada bulan yang penjajah Zionis, penjajah Inggris harus keluar dari Gaza atau dari Palestina, sebelumnya orang Zionis dengan senjata yang sangat kuat yang didukung oleh negara Barat penjajah Palestina pada tahun 1948, dan hampir setengah dari penduduk Palestina berhijrah atau berimigrasi atau berpindah ke negara-negara yang di sekitar Palestina. Dan pada di antara atau setelah 48 orang Palestina yang di luar berkumpul di beberapa negara, yang paling banyak di Lebanon, Jordan, dan Syria, dan Mesir. Lalu pada saat itu mulai orang yang dari luar membantu orang yang di dalam agar mereka dapat kebutuhan dasar. Karena kita berbicara dengan zaman orang Palestina tidak punya kebutuhan dasar untuk hidup, dan mereka masih dikontrol oleh orang Zionis. Bahkan orang Palestina pada saat itu sangat
takut dari Zionis Israel karena mereka lihat bagaimana luar biasa mereka membunuh dan mereka buat kejahatan untuk penduduk Palestina yang mereka pada saat itu tinggal di dalam kondisi yang aman. Setelah orang Zionis datang, hidup mereka langsung berubah. Dan pada tahun 67 orang Zionis, dan langkah yang mereka inginkan dari awal, mereka mulai menjajah Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Orang Zionis tidak mulai langsung untuk menjajah Al-Masjid Al-Aqsa, bukan, tetapi pada 67. Dan setelah itu, pada mungkin beberapa tahun, khususnya pada 87, orang Palestina baru mulai untuk lawan orang Yahudi dengan batu. Mereka pernah membunuhan orang yang lain, mengusir, dan ancaman-ancaman yang terjadi pada saat itu terjadi banyak, maka orang Palestina finish atau selesai era diam. Orang Palestina dari 48 sampai 87 mungkin kita bisa secara umum diam, mereka tidak bisa lawan orang Zionis kecuali beberapa kasus. Tetapi setelah itu orang Palestina mulai lawan orang Zionis melalui alat yang sangat sederhana, yang itu indikasi bahwa kita tidak takut dan cukup untuk buat ancaman kepada rakyat Palestina. Dan itu namanya al-intifada al-ula atau intifada yang pertama. Dan sebenarnya sebelum saya tidak bisa misal berbicara tentang Palestina, saya harus sebut hal ini, walaupun kita sebagai penduduk Palestina kita tidak setuju bahwa ada persetujuan bahwa orang Palestina atau Palestinian Liberation Organization mengakui Israel secara negara. Walaupun semua negara atau rakyat Palestina tidak setuju hal ini, tetapi itu dari reality bahwa Palestinian Liberation Organization yang dipimpin pada saat itu oleh Yasser Arafat setujui bahwa orang Israel punya mungkin mereka bisa berdiri negara di samping Palestina. Tetapi setelah itu, setelah 2 atau 3 tahun, orang Zionis seharusnya dengan agreement tersebut harus mundur diri dan keluar dari beberapa area, khususnya dari Gaza dan dari West Bank. Tetapi mereka tidak keluar, dan di waktu yang sama Presiden Israel yaitu Sharon masuk di dalam Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Saat ada pemimpin dari negara Zionis masuk di dalam Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, maka orang Palestina di seluruh wilayah-wilayah Palestina mereka berdiri dan mulai demo dan mulai juga lawan dengan senjata yang sederhana atau yang mulai lebih advance lagi. Dan perjuangan Palestina pada saat ini pindah dengan hal yang mungkin luar biasa, dari hal yang sangat sederhana, dari batu, dari mungkin pisau, dan orang Palestina pada saat itu bisa mulai atau bisa mengganggu, kita bisa bilang orang Zionis di beberapa area, sehingga pada 2004 atau 2005 orang Yahudi semuanya keluar dari Gaza, dan Gaza menjadi satu-satu tempat di Palestina yang bebas dari penjajah Israel. Dan di waktu 2000 sampai saat ini, orang
Yahudi khususnya di West Bank, mereka membangun tembok atau dinding yang besar yang membagikan wilayah-wilayah Palestina. Dan kita lihat yang di gambar bagaimana ini ada dinding atau tembok yang sangat besar, berbisa ini area orang Yahudi dan ini area orang Zionis. Lalu jika mereka ingin invasi atau ambil tanah dari Palestina, maka mereka buka dinding ini dan mereka meliwas lagi. Dan kita bilang ini benar-benar makna kanker, karena kita tahu kanker bagaimana bisa invasi tisu yang tidak baik ini, invasi yang baik, maka ini masih meluas dari 48 sampai saat ini. Dan area yang ditinggal untuk orang Palestina sekarang sangat kecil. Dan kita lihat di mana ada area kosong, langsung mereka kuasai. Setelah itu mereka mulai mengganggu penduduk Palestina yang di sekitar dinding agar mereka bisa pindah. Jika mereka misalnya tidak pindah, maka mereka tetap mengganggu mereka atau bahkan mereka hancur rumah mereka atau membunuh anggota dari keluarga agar mereka give up dan pindah dari area tersebut. Dan yang menarik pada hal ini, semua hal yang terjadi di Palestina, semua orang di seluruh dunia tahu, tetapi tidak ada orang atau sangat minimal dari lembaga atau organisasi internasional yang ancam hal tersebut. Maka orang Palestina di sini yang tinggal di dekat sini, mereka berjuang secara sendiri. Dan selain tentara orang Zionis, penduduk Zionis yang tinggal di settlement ini tersebut, ini misal settlement yang ditinggal oleh orang Zionis itu, mereka biasa orang yang paling jahat di negara Yahudi. Dan mereka yang datang baru dari luar negeri. Mungkin ada yang dengar kemarin bahwa saat perang terjadi di antara Rusia dan Ukraina, banyak orang Yahudi pindah dari Ukraina ke mana? Ke Israel. Kenapa? Ya, karena orang Yahudi memfasilitasi rumah-rumah, memfasilitasi bahkan gaji dan lain sebagainya untuk orang Yahudi aja yang mereka ingin tinggal di tanah yang dijajah oleh orang Zionis. Maka orang penduduk ini juga mereka partisipasi untuk mengganggu orang Palestina, khususnya orang yang tinggal di sekitarnya. Dan kalau saya berbicara dengan area yang khusus, yaitu West Bank atau tepi barat. Di Gaza, alhamdulillah, orang Zionis tidak ada lagi yang tinggal di sekitar Gaza karena mereka dari 2005 sudah keluar dari Gaza, karena orang Gaza, alhamdulillah, berjuang dengan kuat dan semuanya dengan atau dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang Zionis bisa keluar walaupun mereka punya senjata yang paling kuat, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang yang takut, mereka keluar dari Gaza. Dan insya Allah itu langkah yang pertama. Mudah-mudahan insya Allah langkah yang selanjutnya orang Zionis dari semua Palestina bisa keluar insya Allah. Dan di antara ini secara mungkin umum apa yang terjadi di Gaza, bagaimana orang mungkin Palestina berjuang. Mungkin orang Palestina selalu berjuang secara pribadi, tidak secara mungkin formal. Kita tidak bisa bilang bahwa negara Palestina dan negara Israel tidak ada negara
Palestina tidak punya dasar negara, nggak punya tentara, nggak punya alat untuk lawan atau menyelamatkan diri, tetapi yang berjuang itu rakyat Palestina secara umum. Ibu yang melahir itu berjuang. Orang dokter yang kerja di rumah sakit berjuang. Siapapun dari rakyat Palestina dengan sabar, dengan keimanan, mereka berjuang dan hadapi penjajah-penjajah ini. Dan di tengah mungkin penjajah ini juga selalu ada perang yang terjadi secara besar. Mereka akan berang secara ancam wilayah-wilayah secara umum. Yang di gambar yang di sisi atau di sisi kanan itu di area saya di Gaza, orang Zionis hancur semua wilayah tersebut, bahkan jalan nggak jelas, beberapa rumah orang juga tidak jelas karena semuanya dihancur oleh orang Zionis melalui senjata yang sangat tinggi yang diproduce atau dibuat di Amerika atau Eropa Barat. Ini mungkin secara singkat beberapa hal yang terjadi di Palestina, dan perjuangan menurut saya yang paling penting untuk kita sebagai umat Islam, dan khususnya pada saat ini orang yang salat di dalam Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak. Kenapa? Karena untuk masuk di dalam Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak itu hal yang tidak mudah. Orang yang ingin salat harus ingin atau buat surat permohonan untuk penjajah Zionis karena mereka yang kontrol, lalu mereka mungkin mengizinkan, dan jalan ke sana butuh minimal 3 jam. Jika dia di area yang lebih jauh lagi mungkin butuh 5 jam. Maka biasa orang Palestina yang ingin salat Jumat, mereka berangkat setelah salat subuh atau sebelumnya, dan mereka dengan salat mereka menjaga kiblat umat yang pertama, yaitu Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Dan jika misal kita berbicara tentang beberapa negara yang mereka menguasai atau yang dukung Palestina secara politik atau lain sebagainya, hampir seluruh dunia. Kecuali mana? Ya, jelas. Kecuali Amerika dan Eropa Barat. Karena sebenarnya Israel termasuk Eropa Barat. Kalau kita misal berbicara tentang League atau bahkan di dalam medis, misal Europe American Society atau Europe apa saja, selalu Israel termasuk negara Eropa secara mungkin spiritual menurut mereka. Maka yang alhamdulillah semua umat Islam bersama Palestina agar insya Allah Masjid Al-Aqsa Mubarak dan Palestina secara umum merdeka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin terakhir map atau bagaimana orang Yahudi sebelum 48 atau sebelum 46 di Palestina yang datang dari seluruh dunia, mereka tinggal di permukiman atau perumahan atau settlement. Setelah itu mereka invasi Palestina, dan yang tinggal di Palestina pada tahun 2000 ini, apalagi pada 2022, maka yang tinggal dari Palestina sangat kecil. Dan kita tahu tadi yang kita lihat tembak yang besar, ya itu mereka akan
melengkir area ini. Jadi area ini dipecah belah dan semuanya area ini tidak ada koneksi. Maka hubungan Palestina secara sosial, secara ekonomi, secara education, secara kesehatan semua dibagikan. Dan ya, sehingga sekarang orang Gaza atau orang Jerusalem, Beit Lahem, mereka tidak bisa pergi kemana-mana di negara mereka. Dan yang saya mungkin informasi bahwa semua rakyat Palestina di dalam atau di luar, karena 60% atau 55% dari penduduk Palestina mereka tinggal di luar negeri, dimanapun mereka berada, semuanya berjuang dengan kemampuan mereka, dengan apa yang mereka punya, atau mereka berjuang tergantung mereka berada di area mana. Karena setiap area juga punya perjuangan yang khusus yang berbeda daripada area yang lain. Dan alhamdulillah banyak negara yang dukung perjuangan umat Islam atau rakyat Palestina. Dan alhamdulillah di depannya rakyat Indonesia, negara Indonesia yang selalu dampingi dan bersama rakyat Palestina. Dan alhamdulillah saya tinggal sudah 3 tahun di Indonesia, dan saya lihat alhamdulillah saya tinggal di mungkin Palestina yang kedua, karena saya tidak rasa asing atau saya tidak rasa bahwa saya sangat beda. Alhamdulillah saya sudah dari awal sampai sekarang bergabung dengan masyarakat Indonesia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Syekh Abu Ajwa Ahmed. Alhamdulillah kita kembali tergugah terhadap suatu fenomena yang kita dari founding father kita, dari pendiri bangsa kita sudah sampaikan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia melawan penjajahan, dan dari awal termasuk yang mendukung Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Jazakallahu khair, dan terima kasih banyak sudah menjadi anggota dari keluarga penduduk Indonesia pada saat ini, dan insya Allah setelah lulus dokter moga-moga bisa kembali ke Palestina memberikan perjuangan di bidang medis atau melanjutkan spesialis untuk bisa lebih advance, insya Allah. Moga-moga ada jalan, insya Allah. Selanjutnya Dr. Azhar Anwar, silakan untuk memberikan materinya tentang bagaimana rakyat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina di bidang apapun, termasuk di medis ya, demi kemajuan Ibu Pertiwi. Terima kasih. Monggo Ustaz Dr. Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Perkasa yang telah melimpahkan pada kita kenikmatan yang paripurna, yaitu kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa thalabul ilmi sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga yang kita niatkan senantiasa menjadi pahala yang melimpah, menjadi barokah yang senantiasa menyertai kehidupan kita,
sehingga kita beroleh maunah, rahmah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa keselamatan kepada kita dunia sampai akhirat. Jadi hubungan antara Palestina dan Indonesia ini ternyata ya jauh-jauh hari itu sudah terjalin dengan rapat. Dalam kitab Perjalanan Haji dari Masa ke Masa, seorang sejarawan Perancis itu menggambarkan bahkan ada seorang Filistin ya yang itu kemudian membantu perjuangan ya kaum muslimin pada abad ke-7 itu kemudian Ali bin Abi Thalib konon kabarnya itu dibantu ya dari Nusantara pada waktu itu abad ke-7 yang namanya Radean Sedang yang kemudian berjihad di bumi Sam. Nah, ini. Ternyata sejak Ali bin Abi Thalib ya ternyata kaum muslimin itu sudah mempunyai hubungan yang sangat rapat sekali dengan ya kaum muslimin yang ada di Palestina, terutama penduduk Nusantara pada waktu itu. Kemudian kita bisa melihat para wali songo, ya ini ternyata sebagian mereka itu berasal dari Palestina juga. Jadi misalnya seperti Syekh Maulana Hasanuddin, yang nanti beliau itu ya mempunyai keturunan yang menjadi sultan di Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtoyoso. Maka ya Maulana Hasanuddin itu asalnya dari Palestina. Dan itu merupakan wali songo ya pada awal-awal ya permulaan daripada abad ke-14 yang beliau terkenal dengan Syekh Kuro karena pondok pesantren beliau namanya Umul Kuro. Dan ini kemudian menurunkan banyak sekali Sultan ya Banten yang insya Allah berarti Sultan Banten itu ada hubungannya dengan Palestina juga. Karena itu saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kemudian ada Maulana Aliyuddin. Ini juga berasal dari Palestina. Jadi ternyata banyak dai yang dihasung oleh Sultan Muhammad I ya dari Turki Utsmani yang ketika mendapatkan laporan dari Ibnu Battuta ya di dalam kitabnya Kanzul Hum itu dikatakan ya bahwa di Nusantara ini kaum muslimin masih minoritas, hanya sebagian besar yang ada di pesisir. Karena itu beliau kemudian mengutus ya para dai ya dari berbagai penjuru disurati, yaitu ya para penguasa yang ada di Maroko dan penguasa yang ada di Asia, yaitu untuk kemudian mengirim para dai-nya itu di Indonesia. Dan salah satunya yang kemudian merespon yang dari Maghribi itu kemudian juga dari Palestina itu kemudian mengirim para dai-nya itu di Indonesia. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika mereka datang ke sini itu bukan mengajarkan agama, tapi ternyata kemudian membuat program, yaitu adalah bagaimana mengangkat harkat martabat dengan khidmat yang luar biasa yang menyentuh hati rakyat kecil sehingga dakwah itu diterima dengan masif. Jadi untuk para nakes mungkin ya ketika berdakwah ini kadang-kadang pendekatan kita secara nazarian atau teoritis ini kadang-kadang ya kita belum mendapatkan sambutan yang banyak dari khalayak umum karena dulu para wali ketika datang seperti Maulana Malik Ibrahim selain ahli tata negara beliau juga ahli irigasi dan pertanian sehingga ketika ada perang Paregrek yang ada di Majapahit maka kemudian ya beliau menawarkan ada lumbung padi yang ada di Jawa. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin ketika berdakwah tidak hanya dengan menggunakan kata-kata saja, bukan menggunakan ya retorika, tapi dengan menggunakan solusi. Ya ini bukti ya bahwa hubungan Indonesia dengan Palestina terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan tidak kalah dahsyatnya lagi, ini ternyata kalau jenengan melihat pada sejarah, pelatih pasukan yang ada di Mojopahit yaitu Maulana Usman Haji atau terkenal dengan Sunan Ngudung itu ternyata berasal dari Palestina. Yang anaknya namanya adalah Ja'far As-Shadiq atau yang terkenal dengan Sunan Kudus. Maka kalau mungkin ya Al-Akh Ahmed ya nanti pergi ke Kudus ya nanti ada Masjidil Aqsa fil Quds ya, gitu ya. Jadi namanya Masjidil Aqsa, tempatnya di Quds ya karena orang Jawa tidak bisa berkata Quds akhirnya menjadi Kudus tentunya. Jadi menunjukkan ya bahwa Ja'far As-Shadiq itu mendirikan ya sister city yang ada di Jawa Tengah.
Karena itu ketika ya, mereka berdakwah tidak melupakan ya jati diri ya karakteristik daripada orang Palestina yang dimana Maulana Usman Haji itu pelatih daripada prajurit yang ada di Mojopahit, maka ini kemudian anaknya meneruskan dakwah di Jawa Tengah. Ini dicatat ya dalam Negara Kertagama, ini kemudian tercatat ya bahwa salah satu pasukan ada 60 pasukan daripada Sunan Ngudung itu ketika ada kunjungan dari Raja Gelgel yang ada di Karangasem ya, Gelgel itu sekarang Karangasem, itu kemudian ketika pulang itu disuruh untuk mengawal ya pasukan dari Sunan Ngudung atau Maulana Usman Haji ini sebanyak 60 orang. Dan ini ketika mereka sampai di Bali, mereka dinamakan ya, nyawa ya, dinamakan sebagai nyama selam. Nyama itu saudara, selam itu adalah Islam. Jadi ternyata ya kaum muslimin yang pertama kali datang menginjakkan kakinya di bumi Bali itu ternyata berasal dari Palestina juga. Murid-murid daripada Sunan Maulana ya Usman Haji alias ya Sunan Ngudung tadi. Nah ini ya Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ternyata luar biasa ya kiprah daripada hubungan antara Indonesia dan Filistin itu sudah terjalin jauh-jauh hari. Kemudian juga tidak kalah dahsyatnya ya ternyata ya, di Jawa Barat ada Sunan yang kemudian berdakwah sendirian, yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah yang ada di Mesir. Sedangkan di Mesir itu ternyata beliau itu kebangsaannya juga Palestina. Jadi Sunan Gunung Jati itu kebangsaannya juga Filistin. Kalau jenengan bisa lihat dakwah di Jawa Barat itu lebih masif, banyak diterima, sunannya cuma satu, Sunan Gunung Jati. Di Jawa Tengah agak lebih berat lagi ya, ya karena di sana sunannya itu ada 3, yaitu ya Sunan Muria, ya kemudian Sunan Maghribi, kemudian Sunan Gunung Jati, itu 3 baru kemudian bisa membuka Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Timur itu sunanya 5, ya karena itu nanti ya Pak Agung ya, kenapa dakwah di Jawa Timur kok wangel ya, wong sunanya dulu juga 5 kok dulu. Ya, kalau yang di Jawa Barat itu cukup 1 saja, ya Sunan Gunung Jati merantasi ya, dari Filistin. Karena itu ya mungkin tidak asing lagi ya Ahmed ya kalau datang ke sini karena dulu nenek moyangnya ya juga pernah datang ke sini itu bahkan menjadi warga Indonesia bahkan dikuburkan di sini juga dengan Ja'far As-Shadiq, Sunan Kudus, Sunan ya Ngudung itu dimakamkan di daerah Nggrobogan ya. Itu semuanya dimakamkan di Jawa. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian menjadi kebanggaan buat kita ya bahwa ta'awun di antara kaum muslimin pada era-era dulu itu sudah luar biasa sekali. Dan tidak kalah pentingnya ketika Indonesia itu merdeka, ketika ada Clash 19 Desember 1948, kalau di Israel sedang ada Nakbah ya, 15 Mei 48. 15 Mei 1948. Di Indonesia agresi kedua 19 Desember 1948. Nah inilah yang kemudian membuat ya seorang the crazy rights dari Palestina, namanya Muhammad Ali Tahir. Beliau berasal dari Nablus, West Bank alias tepi barat. Ya, beliau adalah seorang crazy rights, ya seorang raja media. Ini enggak tanggung-tanggung langsung mengeluarkan uangnya ya dari Bank Arabia, diserahkan semua untuk ya perjuangan rakyat Indonesia yang pada waktu itu menghadapi clash atau serangan Belanda pada agresi yang kedua. Sehingga kaum muslimin Pak Jenderal Sudirman itu bisa gerilya sehingga 1 Maret 1949 itu bisa menguasai Yogyakarta selama 1 jam yang menunjukkan bahwa Indonesia masih eksis. Jadi ma'asyiral muslimin, ini dahsyatnya seorang Muhammad Ali Tahir yang lahirnya itu tidak pernah menginjakkan kakinya di Indonesia, tapi dia berusaha untuk memberikan bantuan ya, supaya kemudian Indonesia itu eksis. Juga tidak kita lupakan adalah ya Mufti Agung Palestina, yaitu Sayyid Muhammad Al-Husaini. Jadi Muhammad Amin Al-Husaini itu adalah mufti yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau negara yang mendukung Mesir tahun 49, tapi kalau ya secara perseorangan dan kemudian disiarkan di Radio Berlin dengan bahasa Arab ya tahun
1944, yaitu adalah Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau mendukung penuh ya daripada kemerdekaan Indonesia yang pada waktu itu dijanjikan oleh Jepang. Dan pada ketika Kongres Muktamar Umat Islam Sedunia, ini Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini itu bertemu dengan pemuda Indonesia yang beliau itu ya sekolah di dua universitas ya Al-Azhar dan Darussalam. Namanya Abdul Qahar Muzakir. Yang beliau itu sering mengisi topik tajuk yang ada di ya majalah Al-Ahram, Al-Hayat, Al-Fatayat, Al-Balagh. Yaitu kemudian beliau banyak menulis ya hal-hal yang berkaitan dengan ya negara Indonesia untuk dikenalkan. Itu tahun 1930. Jadi 1930 ini ternyata kemudian ada pemuda Indonesia yang giat aktif menyebarkan yaitu tentang berita bahwa Indonesia itu ada. Dan inilah yang kemudian menjadikan ya Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini tertarik. Sehingga ketika konferensi umat Islam internasional, beliau kemudian diundang di Palestina. Beliau minta izin dulu ya kepada ya bosnya ya, kebetulan Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII pada waktu itu yang mengizinkan beliau untuk kemudian berangkat ke Palestina menjadi sekretaris langsung dari Sayyid ya Muhammad Amin Al-Husaini. Jadi dahsyat sekali seorang pemuda Indonesia masih tahun 1930-an yang pada waktu itu dunia mengalami malaise. Malaise apa? Resesi global. Karena 1918 itu terjadi ya infeksi daripada flu Spanyol yang membuat ya kemudian ya banyak negara itu yang mengalami krisis, bangkrut, pandemi, persis seperti kita sekarang ini. Setelah kemudian 1920 itu korban dari puncak wabah itu ya sangat besar sekali sehingga infrastruktur seluruh dunia, ekonomi makro maupun mikro itu ya kemudian kolaps semua. Dan ketika 1930, nah ini ternyata ya kemudian bangkrut seluruh negara-negara yang ada di dunia, mengalami malaise ya, malaise. Nah, pada waktu itu Abdul Qahar Muzakir itu berangkat ke Mesir menyebarkan berita tentang Indonesia. Sehingga ini menunjukkan ya bahwa antara Filistin dengan Indonesia itu kemudian terjalin sangat rapat sekali. Sampai-sampai ya Haji Agus Salim ya Menteri Luar Negeri kita itu kemudian mengadakan munasoroh Palestina. Dan jangan dilupakan juga ternyata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama ini pernah mencanangkan di dalam ya majalah ya HBO namanya harian ya HNO ya harian Nahdlatul ejaan dulu kan OE lama ya jadi HNO. Jadi majalah HNO itu kemudian beliau menyatakan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa tanggal 27 Rajab bersamaan dengan Isra Mi'raj itu adalah hari Palestina. Mungkin tidak diingat ya oleh saudara-saudara kita yang ada di Nahdlatul Ulama bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tahun 1920-an itu ya ini kemudian menyerukan adanya hari Palestina itu jauh hari sebelum terjadi Nakbah tahun 48. Jadi ini adalah gambaran ya bahwa ketika Balfour 1917 nanti dibarengi dengan revolusi Bolshevik ya sehingga komunis keluar ini mereka sudah mau ya curiga kira-kira nanti Inggris menyerahkan mandatnya itu kepada siapa? Harusnya menyerahkan mandat itu pada bahasa Arab, tapi ternyata menyerahkannya kepada orang Yahudi. Ini 1917 sudah dibedek ya oleh ya ulama kita Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sehingga kemudian beliau mencanangkan supaya diingat-ingat untuk mengingatkan ya kepada pemerintah kolonial Inggris ya bahwa mereka pasti belanjani janji, nggak akan diberikan pada bangsa Arab, pasti diberikan pada orang Zionis. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, jadi dari berbagai elemen 25 organisasi Islam dari Hutbestur NU sampai Hutbestur Muhammadiyah dari berbagai macam ya komite persatuan umat Islam dari Banjarnegara, Malang, Palembang dan seterusnya ada 25-an ini kemudian mencanangkan berbagai resolusi yang salah satu resolusinya yang ke-9 yaitu munasoroh ya kepada Filistin. Karena itu ini dahsyat sekali ini ya, tahun 1935 belum merdeka Indonesia ya tapi 25 organisasi ya zaman dulu itu sudah kemudian mencanangkan ya adanya resolusi untuk munasoroh lil Filistin. Ya karena itu ya
hubungan kita dengan Palestina itu sebenarnya dekat sekali. Tapi kemudian ya hal ini dirancukan dengan berbagai peristiwa sejarah sehingga kadang-kadang tidak masuk ya di ya sejarah-sejarah kita. Karena itu mungkin antum bisa membaca ya menemukan sejarah atau api sejarah ya Ahmad Mansur Suryanegara ya, itu dijelaskan dengan jelas sekali bagaimana ya perjuangan dari bangsa Palestina dan bangsa Indonesia yang bahu-membahu dalam rangka untuk membebaskan diri dari kemerdekaannya. Karena itu ya Pak Karno telah mengatakan kalau kemudian orang Zionis tidak memberikan kemerdekaan kepada Palestina, maka kami bangsa Indonesia, Pak Karno berkata begitu, akan berada di garda paling depan untuk menentang penjajahan dan kolonialisme. Nah, ini. Dan itu dibuktikan oleh beliau ya tahun 1962 ya melalui kepres beliau nomor 264 ya tahun 1962 itu membebarkan seluruh undergo ya daripada ya organisasi Freemasonry yang ada di Indonesia. Ya, dari Rotary Club, ya dari kaum Bahai ya, semuanya ya loji-loji ada 20 loji ya dari Aceh sampai Makassar. Loji itu tempat ibadahnya ya orang Yahudi ya atau sinagognya itu kemudian semua itu dihapus oleh Pak Karno tahun 1962. Nah, ini harus jadi catatan buat kita ya bahwa bangsa Indonesia sejak dulu ya memang berada di garis ya paling depan untuk kemudian menentang penjajahan dan kolonialisme. Karena itu ma'asyiral muslimin ketika kita melihat banyaknya ya kita sebagai tenaga medis ya maka kita harus senantiasa mengingat-ingat ya kontribusi kita harusnya kontribusi yang ya bersifat memberikan solusi. Jadi tidak hanya retorika ya tapi benar-benar mempunyai yang namanya al-khitab al-watani ya jargon-jargon ya ketanah airan. Ya jargon-jargon ketanah airan. Bahwa prinsip kami ya dalam kemudian melakukan baromit ya dakwah ini atau program-program dakwah yaitu adalah ruhul wahdah. Nahnu ma'al wahdah. Kita bersama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kebetulan diusulkan oleh Perdana Menteri ya dari Masyumi yaitu Pak Natsir yang beliau itu mencetuskan yaitu NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan penggagas daripada Merah Putih itu adalah Habib Idrus Salim Al-Jufri atau guru tua ya bapak daripada Salim Asghaf Al-Jufri ya ini dahsyat sekali beliau adalah pendiri Al Khairat itu ternyata penggagas supaya usul pada Pak Karno karena mimpi-mimpi beliau supaya kemudian bendera merah putih itu dijadikan ya sebagai ya bendera kebangsaan. Ya karena itu kenapa kita harus ya senantiasa bisa wahdatul ummah wa wahdatul basyariyah. Dan ketika kita bisa bersatu, maka program kita selaku nakes itu bisa menjadi lebih terarah. Dan harus kemudian prinsip demokrasi ya bagaimana ketika kita berdakwah pada sektor kesehatan, maka kita bisa ya melakukan dengan demokrasi tadi ikhtinam al-hurriyah. Kita mengambil kebebasan. Kebebasan apa? Yaitu adalah itharul haq wa ibtalul batil. Maka kita bisa memperlihatkan yang hak, yang mengibtol atau membatalkan yang batil, itu bisa kita lakukan ya dengan ya menggunakan dakwah ketika kita menggunakan area demokrasi ini menjadi area dakwah ya buat para nakes. Kemudian kita juga tidak ya meninggalkan kebinekaan. Ya, kebinekaan, ta'adudiyah. Karena itu program kita sejak Aceh sampai Papua yaitu kemudian menggelontorkan ya program-program kemanusiaan ya karena kita memang paham bahwa pluralis itu merupakan atau kebinekaan itu merupakan fitrah waktu yang muhkamat. Kalau kita lawan ya akan hancur kita ya karena ta'adudiyah atau kebinekaan tadi maka kita kemudian menjadi lebih kuat karena kita mempunyai pulau itu 17.554. Ya, kita harus menghadonai atau kemudian melakukan dakwah pulau di Indonesia itu 17.554. Jadi kalau kemudian dia ya hanya wali yang jumlahnya itu hanya 50 tahun itu kemudian dakwah sudah ya bisa tersebar di seluruh Indonesia. Ya subhanallah ya karena Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Kiri itu ternyata beliau itu muridnya sampai di Tidore, Bacan, Sulu.
sampai Champa, ya sampai Muang Thai, sampai Filipina, ya Sultan Sulaiman dari Manila dulu, yaitu kemudian bergurunya juga kepada Sunan Gunung Jati, karena Sultan Sulaiman asalnya dari Minangkabau, dulu raja atau sultan yang ada di Filipina. Itu semuanya adalah hasil daripada dakwah ya para ulama kita, yang kemudian ketika mereka mau menyebar dimanapun berada, entah profesinya adalah tabib, mungkin profesinya ya adalah engineering, atau profesinya itu adalah ahli tata negara, ahli irigasi, pertanian, dan sebagainya, ternyata ini kemudian membuahkan hasil yang luar biasa, yaitu dakwah bisa tersebar di mana-mana, kebaikan bisa dirasakan oleh semua orang, sehingga insya Allah kalau kemudian kita bisa bersatu, kuat, bisa memelihara bumi pertiwi, membangun negeri, dan senantiasa ya kita menjaga NKRI dengan sinergi dan kolaborasi, insya Allah kita akan mendapatkan negara kita, dan kemudian saudara kita akan terbebas dari penjajahan, mungkin dengan ya opini umum ya dari apa yang kita gaungkan selama ini, sehingga insya Allah moga-moga ya Palestina diberikan kemerdekaan dalam waktu yang dekat. Insya Allah demikian Pak Agung yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ini akan bisa memberikan tumbuhan, ya, sentuhan-sentuhan yang akan membuat kita ya menjadi lebih ya mempunyai semangat lagi ya untuk menebarkan kebaikan itu kepada sesama. Qul qouli hadza, jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Al-Ustadz Dr. Azhar Anwar, alhamdulillah. Saya cukup kaget ya, Ustadz menguasai sekali tentang sejarah antara Palestina dan Indonesia, Masya Allah. Sepertinya perlu ada sesi yang kedua, Ustadz, nanti. Insya Allah 27 Rajab, moga-moga banyak. Insya Allah. Insya Allah. Untuk mengingatkan saja, supaya Masya tidak lupa pada sejarah. Iya. Dari Palestina, saya juga baru dengar. Masya Allah, Masya Allah. Ada pertanyaan di kolom chat nih, mohon izin. Dari Suwawi Utami. Assalamualaikum, mohon izin bertanya pada Syekh Ahmed sebagai guru MI Madrasah Ibtidaiyah, gitu, guru sekolah anak-anak kecil, begitu. Kita juga perlu memperkenalkan Palestina yang sudah berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Namun dilema dengan kata pembelaan Palestina masih dipandang teroris. Bagaimana cara menerangkan hal ini? Pertanyaan untuk Kiai Haji Azhar. Dengan sejarah masuknya Islam ke Republik Indonesia di awal abad ke-13 atau abad ke-14 dimulai dari bangsa Gujarat atau Palestina Arab, pembelajaran dari tingkat SDMI seharusnya akurat karena akan diingat anak didik. Seperti Syed itu jarang dikenal, seperti yang dijelaskan Ustadz tadi. Caranya menjelaskan bagaimana Ustadz? Sepertinya ini sangat relevan ya dengan dunia pendidikan. Silakan tafadhol Syekh Ahmed. Bagaimana kalau di Indonesia itu kadang pembelaan itu dianggap sebagai terorisme, padahal seharusnya tidak gitu. Mau membantu menjawab Ustadz Azhar. Oke, barakallahu fikum Ustadz Azhar, Masya Allah, informasinya luar biasa, Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan insya Allah semuanya bermanfaat, insya Allah. Mungkin saya akan jawab yang pertama. Terima kasih banyak Ibu Guru, Masya Allah. Ya, untuk sebagai orang Palestina, kita selalu hadapi jika kita ingin membela hak-hak kita walaupun dengan batu, maka dianggap teroris. Tetapi orang Zionis, orang penjajah yang mereka pakai segala macam senjata dan mereka ambil hak-hak orang yang lain tanpa izin atau tanpa hak, mereka dianggap mereka yang demokratis dan mereka yang orang yang maju dan lain sebagainya. Memang beberapa konsep mungkin kita perlu, atau sebagai khususnya anak-anak yang di sekolah perlu dipahami bahwa pembelaan diri itu
hak yang diakuai atau didukung untuk seluruh lembaga internasional manapun, bahkan organisasi seperti PBB atau yang lain, semua itu sesuatu hak masyru', ini sesuatu hak yang dimasyru'kan oleh seluruh dunia. Dan kita apa itu misal kata terus, dan sebagai mungkin guru kita akan menjelaskan apa itu maksudnya terus, karena harus ada definisi walaupun saya belum tahu definisinya. Tetapi ya orang anak-anak karena sekarang media yang punya peran yang paling tinggi, maka mungkin anak-anak perlu tahu definisi terus, dan kita ingin mengajar mereka bahwa mereka insya Allah orang yang membela diri dan menjaga tempat-tempat suci atau tempat seperti Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak, itu insya Allah jihad fi sabilillah azza wa jalla, dan itu tujuan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bangga dengan orang yang mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di jalan insya Allah mereka ingin memerdekakan atau membantu insya Allah umat Islam agar insya Allah bebas dari seluruh kezaliman yang dilakukan oleh penjajahan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak Syekh Ahmed. Mungkin ya saya pikir bahwa yang teroris adalah Zionis laknatullah. Jadi sebenarnya kita harus menekankan tentang itu sehingga tidak terbalik begitu. Jadi sepertinya kalau kita mendukung sesama Islam yang terzalimi seperti di Palestina malah kok dianggap teroris begitu. Karena memang di akhir-akhir ini banyak terbalik-balik begitu. Bagaimana Ustadz Asyar? Ya, mungkin bisa melihat pada sejarah masa lampau, di mana para dai kita yang dari Filistin itu diterima dengan sukacita dari rakyat Indonesia. Kenapa mereka diterima dengan sukacita? Karena mereka memberikan solusi. Banyak juga yang memfitnah bahwa mereka itu adalah ya nun sewu ya, para pujangga dulu sering menghina orang Islam itu malang kadung, ya, jubahnya terlalu kebesaran dan sebagainya. Nah, ini kemudian dibalas dengan apa? Yaitu dengan solusi. Sehingga kalau kita bisa melihat ya Sunan Ngudung, ya kemudian juga Sunan Maulana Malik Ibrahim, ini ternyata membuat lumbung padi yang ketika itu rakyat Mojopahit dalam keadaan kelaparan semua. Maka beliau dibantu dengan Cheng Ho, dinasti Ming dari Cina itu Islam ya. Sehingga Laksamana Cheng Ho itu ketika datang dengan 36.000 pasukannya itu membantu ya usaha daripada Maulana Malik Ibrahim membentuk lumbung padi ya sejak Lamongan, Tuban, ya Sedayu sampai kemudian Surabaya. Nah itu kemudian digunakan untuk memberikan makan ya orang-orang yang kelaparan akibat perang Paregreg yang ada di Mojopahit. Sehingga dakwahnya ketika kemudian dia menawarkan sesuatu, tidak ada yang kemudian menyebut teroris, tidak ada yang menyebut ya malang kadung lagi, tidak ada yang menyebut bahwa ini adalah ya mungkin ya orang asing atau mungkin kadal gurun dan sebagainya ya. Karena apa? Memberikan ya aksi yang nyata berupa solusi tadi. Demikian juga ya Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. Beliau itu ketika berdakwah karena masyarakat situ Hindunya masih kental, maka ketika pada hari raya Kurban itu tidak menyembelih sapi, tapi sapinya diganti dengan kerbau. Ya nanti ya Al Ahmed nanti kalau datang ke Kudus di sana nggak ada soto lembu atau soto sapi, nggak ada. Namanya adanya soto kerbau itu ya. Kalau sapi kan bakor ya, kalau kerbau itu jamus. Ya, ini yang kemudian membuat orang Hindu itu tidak terlalu ya merasa terhina. Sehingga ketika kemudian mereka ya didakwahi oleh kaum muslimin, mereka menerima. Ini juga menjawab mungkin dari ibu guru tadi yang dari ya elementary school ya atau madrasah ibtidaiyah tadi ya yang kemudian bertanya bagaimana kemudian kita menyampaikan Islam supaya Islam tidak dianggap sebagai radikal, radikul ya, bahkan mungkin ekstremis ya. Kemudian yang berkaitan dengan teori masuknya Islam di Indonesia, ini sebenarnya ada 3 teori. Teori Gujarat itu dari Senok Horgronya ya, orang Belanda abad ke-13.
Ada juga ya teori Mekah, ya itu Hamka ya dan lain-lain itu bahwa ya masuk pada abad ke-7. Ya, kemudian teori yang berkaitan dengan ya teori kronik ya Tionghoa ya yang berasal dari orang-orang Islam yang ada di Cina. Tapi semuanya kalau kita bisa melihat Bani Toik, bayinya Ibnu Mas'ud itu 600 ya 70-an itu sudah berada di ya Tapanuli Utara, Baros. Ya, kemudian kita melihat si Indra Warman itu korespondensi ya dengan ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu minta dikirim 2 dai yang bisa menyebarkan Islam. Jadi dulu oleh Islam Sriwijaya itu namanya Sri Buza, ya Sri Buza, ya Sriwijaya. Itu Sri Indra Warman sampai sekarang ya suratnya yang berukiran emas itu masih disimpan ya di Museum London sampai sekarang masih ada korespondensi antara si Raja Indra Warman ya dengan ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada abad ke-7 itu sudah masuk kaum muslimin. Demikian juga ketika Muawiyah itu nyambangi Ratu Sima yang ada di Kalingga. Nah ini ternyata kemudian ya menjadikan Islam itu pada abad ke-7 itu sudah ya dikenal oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Ya, karena itu ya teorinya jangan pakai yang Snogordonya karena di buku sejarah semuanya pakai itu. Itu kan orientalis Belanda ya. Ya, jadi kadang-kadang kita memakai itu masuknya Islam pada abad ke-13, sedangkan abad ke-13 itu sudah ada kerajaan Pasai yang besar sekali. Ya, yang kemudian sudah melawan ya Portugis pada waktu itu. Ya, jadi tidak mungkin lah moro-moro ada kerajaan Islam besar ya tanpa kemudian ada proses ya masuknya Islam itu secara gradual atau secara step by step tidak mungkin. Ya, jadi ini menunjukkan pada kita ya bahwa Islam itu sudah masuk pada abad ke-7. Bani Toik atau baninya itu Mas'ud yang ada di Baros ya Tapanuli Utara, kemudian juga ya Sri Indra Warman dari Sriwijaya yang korespondensi dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian juga Muawiyah yang armadanya itu sempat nyambangi kerajaan Holing dari kronik atau kronikel Tionghoa. Dan ini semuanya akan membuat kita ya menjadi lebih paham bahwa Islam itu jauh-jauh hari ya sudah dikenal oleh masyarakat Timur Tengah. Karena kalau kita melihat Fir'aun 3000 tahun sebelum Masehi, itu di hidungnya Fir'aun itu ada lada dan kapur barus. Ini nggak bisa ditanam kecuali hanya di Indonesia. Nggak bisa kulaan di tempat lain, nggak bisa. Ya, pasti dia ya ngambilnya itu kalau di Baros Tapanuli Utara atau kemudian lada itu yang paling banyak itu di Pulau Banda. Itu harus kemudian masuk dulu ya dari Selat Malaka berlayar ke Tidore dulu ya Bacan ya kemudian juga harus melewati kerajaan-kerajaan Islam dan itu semuanya kalau kita bisa melihat ya muminya Fir'aun yang ada di Mesir 3000 tahun sebelum Masehi itu ada barang-barang dari Jawa semua. Karena itu ini menunjukkan ya bahwa hubungan ya kelautan ya dari Timur Tengah ke Nusantara itu sudah terjalin sejak lama. Apalagi Islam ya juga mengarahkan ya para armadanya sejak Utsman bin Affan itu kemudian banyak melabuhkan kapal-kapal itu ke Nusantara. Saya kira begitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi memang yang saya kenal dari SD itu Islam datang dari Gujarat gitu ya. Itu aja yang ternyata dengan kajian sore hari ini dari Ustadz Azhar kita lebih terbuka dan mungkin bisa lebih membaca lagi. Ternyata memang di antaranya dari Palestina, Syekh termasuk Ali Songo yang ternyata akhirnya kita sampai dengan detik ini sampai dengan Syekh Ahmed datang di Indonesia menjadi Palestina yang kedua begitu. Insya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ica Nasiha. Assalamualaikum, izin bertanya bisa untuk Syekh Abu atau Dr. Aswar. Untuk kami yang seorang pelajar Muslim, juga sebagai pelajar yang tinggal di Indonesia, perjuangan apa yang bisa sekiranya diberikan kepada saudara Muslim tentang berjihad untuk kemerdekaan dalam kondisi saat ini? Apakah kita pun harus terjun dalam perjuangan saudara Palestina, ataukah kita sebaiknya diutamakan untuk jihad di sekeliling kita dulu atau di negara Indonesia sendiri? Jika memang kita pun harus berjuang, perjuangan seperti apa yang bisa dilakukan? Terima kasih. Mungkin dari saya dulu, Pak Agung. Baik, Ustaz. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh para ya, pelajar kita untuk senantiasa bisa menghasung dakwah itu untuk difa lil Filistin atau pembelaan kepada
Filistin. Salah satunya seperti pemuda Abdul Kahar Muzakir tadi, yang beliau juga merupakan pelajar ya pada Al-Azhar dan Universitas Darul Ulum yang ada di Mesir. Beliau banyak menulis ya tentang Indonesia, yang mengenalkan Indonesia itu ya kepada kaum muslimin. Bahkan tajuk beliau itu juga ada Indonesia saja, Palestina, Irak, ya, saudara-saudara yang ada di Timur Tengah, ya, dari Yaman dan sebagainya ditulis semua. Dalam rangka apa? Supaya ta'awun itu terbentuk. Ya, ta'awun ya atau kerjasama di antara kaum muslimin. Sehingga akan menghilangkan opini-opini yang buruk yang berkaitan dengan Islam tadi. Jadi tidak harus kita langsung terjunda, tapi kita memberikan opini, yaitu ya perjuangan ya mukawamah tapi dengan menggunakan ya pensil atau ya menggunakan HP ini ya. Daripada hanya untuk chattingan saja kan penting untuk menulis kita sharekan ya kepada ya khalayak rame, Pak insya Allah ini nanti akan menjadi opini yang akan membuat kaum muslimin itu lebih bisa mengenal Indonesia, Palestina, Islam, ya yang itu adalah ya mereka mempunyai khitab ya atau jargon yang damai. Insya Allah begitu. Terima kasih Ustaz. Dari Syekh Ahmed ada yang ditambahkan? Mungkin kalau dari pelajar-pelajar Palestina yang brilian seperti Ahmed bisa diundang belajar di sini, nanti bisa dapat beasiswa seperti Ahmed. Itu termasuk mungkin kita jihad untuk menumbuhkan bakat-bakat yang hebat dari Palestinian people. Kalau dari Ahmed ada yang ingin disampaikan? Mungkin saya akan sebut beberapa mungkin hal yang insya Allah kita bisa lakukan. Yang pertama tadi, ilmu itu jihad. Ilmu, apalagi ilmu Al-Quran. Apalagi kita tahu bahwa insya Allah kemerdekaan Palestina dan membebaskan Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak adalah mulai dengan Al-Quran. Sebagaimana pengalaman kita dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, kita selalu menang, tidak karena apapun yang kita punya, tetapi dengan Al-Quran Al-Karim. Maksudnya apapun yang kita punya dengan senjata atau nomor, bukan. Tetapi jika kita insya Allah dekat dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan kita punya ilmu dan punya akidah yang insya Allah lurus, maka insya Allah langkah yang selanjutnya akan mudah. Sebagaimana Salah ad-Din Ayyubi saat membebaskan Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, beliau adalah sebagai murid dari Nur ad-Din Zinki yang beliau mengajari banyak orang-orang pada saat itu Al-Quran Al-Karim aja. Karena beliau tahu bahwa membebaskan Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak mulai dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi yang pertama ilmu, khususnya ilmu Quran, ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu-ilmu yang lain juga kita insya Allah sebagai misal dokter bisa berjuang di tempatnya, orang penulis bisa berjuang dan lain sebagainya. Dan kita insya Allah jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar insya Allah Palestina bebas. Kita bisa juga mengindikasi masyarakat kita tentang Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak, tentang sejarah-sejarah yang disebut Masya Allah oleh Dr. Azhar dan lain. Itu masyarakat kita, bahwa bahkan kita sendiri harus tahu tentang hal tersebut agar berita-berita tidak berbalik seperti orang terus bilang orang yang dizalimi mereka adalah yang terus. Maka ya kita jangan sampai berita-berita dibalik. Mudah-mudahan insya Allah involve kita semuanya untuk membebaskan Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak dengan cara apapun yang kita punya. Dan saya mungkin terakhir saya mohon maaf mungkin bahasa saya tidak terlalu lancar, tapi saya selalu coba terbaik saya. Jazakallah khair. Masya Allah, terima kasih. Sepertinya itu sudah 90% ya saya rasa bahasanya Ahmed, Masya Allah. Sudah kita sangat bisa pahami dan bisa memahami ya Ahmed dari kami. Masya Allah.
Ya mungkin bisa kita tutup karena sudah waktu terbatas. Insya Allah akan ada sesi 2 gitu. Insya Allah 27 Rajab. Insya Allah moga-moga panjang umur kita bisa mengkaji. Tapi lanjut bagaimana kita bisa selalu mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina walaupun kita tidak berada di sana. Tapi hati kita insya Allah tetap mendukung dalam pembebasan Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Insya Allah. Mohon dibantu untuk memimpin doa Ustadz Azhar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghfir lana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigharan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.